Timeline hari ini saya buat mendadak sekali. Entah kenapa saya tiba-tiba ingin membagikan sedikit cerita tentang perjalanan saya ke Tuban, Jawa Timur setahun yang lalu. Waktu saya ke sana, saya lihat Tuban sudah berubah. Tiba-tiba banyak sekali mobil sekelas Pajero dan Fortuner yang ada di jalan raya. Dan menariknya, penumpangnya atau pemiliknya rata-rata gaya berpakaiannya khas petani, pakai sarung dan sendal jepit. Saya terus nanya dong sama teman orang Tuban yang ngantar saya kemana-mana. Orang Tuban sekarang kaya-kaya ya. Dia ketawa, terus dia cerita. Ya, Tuban sekarang ini lagi dapat rezeki besar. Tanah warga dibeli Pertamina ratusan hektar, mau dibuat kilang minyak. Yang keren itu harga belinya. Tanah saudara saya, kata dia tuh, yang nilai jual sebenarnya cuma Rp50.000 per meter, dibeli Pertamina Rp600.000 per meter. Ya langsunglah orang Tuban yang punya tanah langsung jadi kaya-kaya. Udah gitu nggak pakai maklar, langsung ditransfer ke bank. Untung ini zaman Jokowi, coba zaman Orde Baru, kita pasti bentrok sama tentara. Begitu temanku cerita. Langsung deh. Saya googling tuh tentang pembangunan kilang minyak Pertamina di Tuban. Ternyata itu kilang minyak kerjasama Pertamina dengan perusahaan minyak Rusia. Kerjasama ini hasil dari kunjungan Jokowi ke Rusia tahun 2016 lalu. Nilai proyeknya 211 triliun rupiah. Itu duit semua loh, nggak ada yang pakai daun. Bukan pembangunan kilangnya yang menarik buat saya. Tapi saya jadi ingat janji kampanye Jokowi dulu. Untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat, dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Harap tenang, mohon maaf. Karena porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya. 2-3%. Kenapa tidak ditingkatkan jadi 4 atau 5%? Itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar. Sehingga tidak jadi konflik-konflik dengan masyarakat. Waktunya sudah habis Bapak. Dalam proyek pemerintah pusat, mulai dari jalan tol sampai pembangunan kilang, sudah nggak ada lagi konsep yang namanya ganti rugi. Jokowi kemudian mengubahnya menjadi ganti untung. Ya, Jokowi ingin membagi keuntungan yang didapat negara dengan rakyatnya. Jadi selama tanah warga kena proyek dari pemerintah pusat, maka warga wajib mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Konsep ganti rugi itu ada di masa sebelum Jokowi memimpin. Apalagi di masa Orde Baru. Bukan hanya rugi, warga yang tidak mau menjual tanahnya kepada pemerintah langsung dicap PKI. Dulu, maklar tanah untuk proyek pemerintah itu dari ujung ke ujung. Mulai pejabat atas sampai kepala desa, maklaran semua. Warga cuma dapat ampesnya doang. Udah gitu, terancam di penjara lagi karena melawan. Nah, pada masa Jokowi ini, ketika pemerintah pusat punya proyek, seperti kilang minyak tadi, rantai maklar pun diputus. Pemerintah langsung bertemu dengan warga, mufakat masalah harga, dan langsung ditransfer ke rekening mereka. Warga pun pasti senang lah. Akhirnya terjadi euforia. Seperti warga Tuban tadi yang dapat duit langsung beli mobil satu desa. Mereka pun gembira. Jokowi pasti mendengar kegembiraan rakyatnya ini. Sama seperti dia mendengar kegembiraan rakyatnya yang lain di pelosok-pelosok daerah ketika tanah mereka harus dilewati infrastruktur seperti jalan tol. Rakyat yang punya tanah langsung kaya mendadak. Sekarang kata gusur di telinga rakyat jadi musik yang indah. Karena berarti itu mereka mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Dulu zaman Orde Baru, saya sering sekali mendengar slogan indah yang dipropagandakan ke otak kita. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi maaf, itu cuma slogan doang. Faktanya yang terjadi adalah dari pejabat, oleh maklar, dan hantam rakyat. Dulu rakyat dihadapkan sama tentara sehingga terjadi konflik lahan di mana-mana. Senang saya
mengabarkan berita baik ini di tengah caci maki dari pihak kadrun dan oposisi kalau Jokowi itu otoriter, gak mau dikritik dan sebagainya. Caci maki dari pihak posisi dan propaganda bohong mereka kepada Jokowi membuat banyak program Jokowi tidak tersampaikan ke masyarakat. Oke, kalau begitu biar saya saja yang sampaikan supaya banyak orang paham bahwa Jokowi sedang bekerja dan banyak rakyatnya yang bahagia. Kalaupun saya akhirnya dibilang buzzer, ya biarlah. Saya memang buzzer, tetapi buzzer NKRI. Seruput kopi. Markizer, mari kita jadi buzzer. Saya Denny Siregar.